Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Anak-anakku, Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan menyenangkan. Pada pagi hari ini, Ibu akan membahas tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebagai seorang muslim, kita harus meyakini dan mempercayai, mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya atau nur. Malaikat selamanya selalu taat kepada Allah tanpa pernah membantah atau durhaka, tanpa pernah meninggalkan tugas yang sudah diberikan kepadanya. Makhluk gaib adalah segala sesuatu yang diyakini keberadaannya tetapi tidak tampak oleh mata atau panca indera kita, tetapi ada dalil yang menerangkannya, baik berupa ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Nah, anak-anakku, malaikat itu tidak seperti manusia. Malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Malaikat juga tidak diberi nafsu oleh Allah sehingga tidak mempunyai keinginan seperti keinginan yang dimiliki oleh manusia. Contohnya makan, minum, dan lain sebagainya. Malaikat tidak pernah durhaka dan tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah merupakan rukun iman, yaitu rukun iman yang kedua setelah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, mana dalil tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keberadaan malaikat Allah ada di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, Allah menjelaskan bahwa manusia, orang-orang yang beriman diperintahkan untuk memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka. Nah, di dalam neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kemudian dijelaskan juga penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi dari ayat ini jelas bahwa salah satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah adalah malaikat yang menjaga neraka, yang dijelaskan bahwa sifat malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu kalian punya pertanyaan, berapa jumlah malaikat-malaikat yang Allah ciptakan? Nah, secara keseluruhan malaikat Allah itu jumlahnya sangat banyak. Tidak ada yang mengetahui dengan pasti berapa jumlah malaikat yang sudah Allah ciptakan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui pastinya jumlah malaikat. Nah, seorang muslim wajib atau diwajibkan mengetahui hanya 10 malaikat saja. Kalian harus tahu bahwa semua malaikat Allah mempunyai tugas yang berbeda-beda. Di antaranya ada tugas malaikat yang ditugaskan oleh Allah bersujud, maka dia akan terus bersujud. Atau ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk ruku, maka malaikat itu akan terus ruku. Nah, jadi malaikat itu punya tugas dan yang sudah diperintahkan oleh Allah yang berbeda-beda. Nah, mana saja nama malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya 10 itu? Yang pertama, malaikat Jibril.
kedua malaikat Mikail, ketiga malaikat Israfil, keempat malaikat Izrail, yang kelima malaikat Munkar, yang keenam malaikat Nakir, yang ketujuh malaikat Rokib, yang kedelapan malaikat Atid, yang kesembilan malaikat Malik, dan yang kesepuluh malaikat Ridwan. Ibu yakin kalian semua sudah hafal nama-nama malaikat yang 10 ini, karena sudah sejak dari taman kanak-kanak kalian sudah dikenalkan dan disuruh menghafal oleh ibu dan bapak guru. Nah, kita akan lanjutkan. Malaikat yang 10 ini tugasnya apa saja? Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Ini malaikat Jibril ini sudah diperintahkan untuk menyampaikan wahyu dari zaman Nabi Adam alaihissalam, termasuk ketika kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi Al-Quran firman Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Jadi tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu dari Allah. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini tugasnya adalah mengatur pembagian rezeki kepada seluruh makhluk Allah, baik itu binatang maupun kepada manusia. Jadi semuanya sudah dijamin rezekinya oleh Allah dan dibagikan, diatur oleh malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini adalah tugasnya meniup trompet tanda datangnya hari kiamat atau sangkakala. Nah, trompet sangkakala itu ditiup 2 kali. Peniupan trompet sangkakala yang pertama dilakukan ketika Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil sebelum datangnya hari kiamat. Ketika trompet ini ditiup, maka akan hancurlah bumi dan segala isinya yang kita sebut dengan hari kiamat atau yaumal kiamah. Kemudian trompet yang kedua ditiup ketika manusia akan dibangkitkan atau yaumul ba'ats. Nah, ketika kita semua sudah meninggal, ketika hari kiamat datang, seluruh manusia meninggal, maka manusia kemudian akan dibangkitkan lagi dengan ditandai oleh peniupan trompet yang kedua. Kemudian malaikat Izrail. Malaikat Izrail ini tugasnya adalah mencabut nyawa semua makhluk, ya. Jadi semua makhluk akan mengalami yang namanya mati. Tidak ada yang kekal, dan malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mencabut nyawa makhluk adalah malaikat Izrail. Kemudian ada malaikat Munkar dan Nakir. Ini adalah berpasangan. Malaikat Munkar dan Nakir itu tugasnya adalah memeriksa amal perbuatan, mencatat malaikat Munkar dan Nakir itu tugasnya bertanya atau memeriksa manusia di alam barzah. Jadi nanti ketika kita sudah meninggal, kemudian kita dimakamkan, kita masuk ke alam barzah, maka kita pasti akan ditanya terhadap segala amal perbuatan yang kita lakukan di dunia oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian ada malaikat Rokib dan Atid. Malaikat Rokib dan Atid juga ini berpasangan. Tugasnya adalah mencatat amal perbuatan manusia. Malaikat Rokib amal baik dan malaikat Atid amal buruk, ya. Jadi kita harus sadar bahwa apapun yang kita kerjakan, kemanapun kita pergi, selalu ada 2 ini malaikat Rokib dan Atid yang menyertai kita, kemudian mencatat amal kita untuk nanti dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, malaikat Malik. Tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Malaikat Malik ini nanti akan menjaga pintu neraka yang di dalamnya, seperti tadi Ibu jelaskan di dalam surat At-Tahrim ayat 6, di dalamnya kayu bakarnya adalah batu dan manusia, orang-orang yang durhaka yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka.
Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Tugasnya adalah menjaga pintu surga yang di dalamnya tempat orang-orang yang beriman yang diberikan oleh Allah kenikmatan yang kekal ya. Jadi itu tugas-tugas malaikat. Silahkan dihafal tugas nama malaikat dan tugasnya ya. Kemudian yang terakhir adalah hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi dengan kita mengimani, mempercayai, meyakini malaikat-malaikat Allah, maka itu harus menambah keimanan kita kepada Allah. Menyadari bahwa segala sesuatu ini adalah ciptaan Allah dan kita harus semakin menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lebih berhati-hati dalam berkata dan berbuat karena kita yakin segala perbuatan kita itu akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Ya, kemudian akan dilaporkan kepada Allah. Kemudian nanti di akhir setelah kita meninggal kita akan mengalami ditanya di alam kubur oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian yang ketiga adalah menyadari bahwa malaikat yang ada malaikat yang mengawasi dan mencatat segala amal yang kita lakukan. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Minggu depan kita akan melaksanakan penilaian tengah semester yang materinya itu dari materi ke-1, ke-2, ke-3 dan ini terakhir yaitu hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Silahkan pelajari di rumah. Ibu yakin kalian adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang akan membanggakan kedua orang tua kalian. Baiklah, ditutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.